Trio. Iya. Itu nggak ada suaranya. Masa sih, Mas? Itu tadi ini netral. Gue gelindingin. Oh, digelindingin. Tapi kok nggak ada ininya? Beda mesinnya tuh. Kok nggak ada engkolnya? Hah? Dipinjam dulu nggak? Lihat mesinnya dong, lihat mesinnya dong. Wah, pakai velcro. Oh, dia pakai velcro. Oh, Makanya nggak ada suaranya soalnya pakai velcro. Nggak pakai baut lagi soalnya. Loh, Lah, nggak ada mesinnya. jatuh tadi di depan. Yang nyuap siapa? Jangan-jangan di sebelah kiri. Coba lihat sebelah kiri ada apa? Pada nggak percaya, Mas? Coba lu lihat. Oh, lu Bacera mati. Oh, mesin gue sebelah sini kayaknya. Coba dipindahin, jangan-jangan. Jeng. Waduh, Apaan tuh? apaan sih? Mesin. Ampli ya? Oh, sin. Kayak ampli. Mas, Ya. ini udah berubah jadi listrik soalnya. Oh, susah nggak sih Mas sebenarnya konversi itu? Kalau misalnya kitnya ready, Hah? sebenarnya pengerjaannya paling semingguan juga udah kelar, Mas. Oh. Jadi nah, terus? si stepnya, Hah? semua engine nih Hah? dari basic bawaannya turun. Arem turun, tangki udah pasti turun. Wiring masih tetap pakai wiring set yang lama. Nah, Oh, bisa ya? Bisa, wiring set tetap kita bisa pakai wiring yang lama. Nah, terus si pelek belakang berubah sama pelek jenis ini yang motor listriknya itu langsung ada di pelek. Oh, di hubnya langsung. Nah, ya? di hubnya. Oke. Gitu. Makanya di sisi bagian sini trondolnya polos. Iya. Trondolnya polos. Agak aneh sih lihat Vespa Nggak ada mesinnya. klasik tapi nggak Nggak ada bunyi. mesinnya. Nggak bunyi tapi jalan tuh agak aneh sih. Gitu. Tapi Iya. ini bikinnya cukup lumayan diniatin karena udah mungkin sekarang berarti masuk tahun ke-3 dari awal pertama kali ngebikinin sampai jadi kayak gini. Prosesnya lama karena memang dari awal motor ini diniatin memang buat drag race. Oh, wow, kencang ya. Boleh juga nyoba nanti nih. Lumayan, Mas. Boleh Kalau- dijajal. Kalau baterai taruh di mana, Mas? Berarti di dalam sini, Mas? Oh, tempat tangki lama ya? Ya, jadi si tempat tangki ini berubah jadi tempat si aki. Baterai, Jadi baterainya nanti ada di dalam sini. Ini sebagai kontrolernya, ini yang jadi otaknya, jadi kayak ECU lah kalau di mobil. Ini jadi ECU. Dia sebenarnya jadi kayak throttle by wire ya. Benar, mirip-mirip iya, gitu, iya, mirip iya, gitu. iya, Jadi iya. di sini si ECU-nya, di sini tempat si baterai, motornya ada di bawah. Jadi kalau ngegas udah nggak ada butuh transmisi lagi. Iya. Pokoknya udah tinggal ngegas aja. Itu bobot turun drastis pasti ya. Bobot turun ya, Mas? Drastis. Lumayan, Mas. Drastis lah mesin. Engine-nya Vespa aja average Iya. mungkin sekitar 7-8 kiloan kalau Iya, aku itu nggak salah. dia. Ban serep, aki. Bener. Cuman memang kalau arem harus ngalamin perubahan, nggak bisa pakai arem yang lama. Oh iya. Karena iya, posisi lebarnya karena ada tambahan motor ini, Nah, jadi si armnya agak sedikit lebih lebar, benar. Agak sedikit lebih lebar. iya. Wah. Nanti kita harus bicara lebih lanjut nih berapanya nih. Boleh banget, Mas. Tertarik nih, Atau mau tertarik. dites standing? Iya. Aduh, keren banget. Gini Mas Fer, jadi terusin yang tadi ya. Jadi gue pengen tahu sih, waktu bikin motor ini, waktu bikin Vespa si elektrik ini, mulai dari konsep awal nurunin mesin sampai naikin mesin baru, motor listrik baru ya berarti ya, sama baterai segala macam, itu berapa lama sih? Kalau ngomongin dari awal, si motor sih ceritanya panjang karena kan kita dapetnya bahan kan. Iya. Kita kan judulnya dapetnya bahan, nggak seindah itu juga dulunya gitu. Tapi memang dari awal memang udah diniatin kalau si motor listriknya dari awal memang mau kita pakai buat show off niatnya. Oke. Jadi niatnya buat show off. Show off dalam artian pengen nunjukin bahwa motor listrik
nggak yang cuman gitu-gitu aja gitu. Iya. Nah, milihnya sengaja Vespa karena satu bentukan Vespa ini kan dari dulu kan beneran long lasting lah gitu lah. Iya. Jadi beneran abadi banget gitu. Klasik Jadi banget ya. Iya bener, dan apa sampai kemarin-kemarin juga terlihatnya masih tetap indah aja gitu. Nah jadi dari dulu waktu pas kita bikin dulu sempet yang agak lama karena kan kita harus jadi setelah semua kalau turunin kan mungkin semua bengkel sih common lah ya, umum lah ya. Jadi nurunin mesin sama kayak kita biasa ngecatin Vespa pas pada saat di awal kan. Kalau kita ngecatin Vespa kan pasti semua tukang cat Vespa yang udah biasa ngecatin kan pasti nurunin semua tuh tangki apa semua segala macam kayak restorasi lah ya, kayak restorasi gitu. Jadi sambil ngerjain itu yang paling lama di awal-awal itu ngeset si arem sebenarnya. Ngeset arem itu beneran harus dipertimbangin banget. Kenapa? Karena yang berbeda dari bawaan si Vespa awalannya adalah waktu pas kita ngebikinin arem, satu sisi bautnya itu harus bisa nahan momen puntir si motornya. Karena kan si roda belakang itu, si hub rodanya itu berfungsi sekaligus jadi pelek dan juga jadi motor penggerak. Jadi full semuanya itu di situ tuh. Nah, jadi itu yang agak hitungannya pas di awal-awal pertama kali kita jadiin, ini yang jadi momen pertama kali nih, momen yang agak ngebikin panjang ceritanya gitu. Nah, waktunya juga ya panjang. Bener kan karena kan baru ini pertama kali gitu bisa dibilang, dan mungkin pas pada saat si Vespa ini baru pertama kali jadi di awal-awal, walaupun belum sekencang sekarang, mungkin ini salah satu Vespa yang pertama kali dikonversiin jadi listrik. Pas pada saat itu gitu. Nah jadi bener-bener Gen 1 ini ya? Iya bener bisa dibilang gitu. Nah jadi si ngeset arem itu yang agak takes time. Jadi perubahan arem dari awal sampai ketemu sekarang, walaupun nggak banyak ngalamin perubahan, tapi konsep aremnya itu ini udah yang ketiga kalau nggak salah. Nah prosesnya dari yang pertama sampai yang jadi ketiga ini itu hitung-hitungan lagi atau trial and error nih ceritanya? Mungkin bisa dibilang bukan trial dan error sih mas. Jadi lebih ke arah nyariin posisi balance yang enak gitu mas. Jadi karena si motornya ada di belakang, kalau pas kan dari awal nih kepengennya target awalnya kan memang buat drag race. Karena kan si hub roda belakangnya kan motornya gede tuh pakai 4000 watt. Jadi 4000 watt. Yoi. Jadi lumayan lah. Ya, nanti bisa ketesin, nanti bisa ketesin. Siap. Tapi penasaran banget sih. tapi basicnya karena motornya gede, jadi harus dapetin getaran yang paling minim. Getaran yang paling minim. Nah karena nguber itu trial dan errornya, nguber getaran yang paling minim itu dapetnya itu pas pada saat posisi bentukan yang seperti apa. Ini bentuknya ya, bukan ukurannya. Bukan ukuran. Kalau ukuran kan sebenarnya hanya yang berubah itu dimensi lebarnya si arem. Kalau panjangnya lebih kurang tuh sama ya. Karena kan si shock breaker kan tetap kita manfaatin single kan, nggak jadi double gitu. Jadi itunya si shocknya tetap berusaha ada di titik yang sama gitu. Jadi itunya berubah. Nah posisinya waktu di awal-awal banyak trial dan error. Si hub rodanya ada di sisi bawah, lalu si controllernya tuh ada di sisi tepung sebelah kiri, tempat bekasnya si ban serep sama aki. Ban serep sama aki. Nah itu aja. Jadi ngepasin dudukan itu, wiring di situ. Terus wiring dari bawaan asli sama sekali nggak ada dirubahin. Jadi bisa. Jadi pengganti, walaupun ini kan berarti kan ketemunya kan 220 kan sama kayak listrik rumahan kalau misalnya kita ngecas. Nah, jadi si inverternya yang buat ngekonversinya itu, inverternya itu ada DC to DC-nya buat nyesuaiin kalau misalnya si 12 voltnya si motor bisa nyala seperti itu. Cuman biar lebih irit, si lampu-lampu semua kita ganti pakai LED. Iya ya, bener gitu. juga. Kalau pakai bohlam kayaknya lebih boros ya. Bener. Jadi ya sampai ketemu sekarang jatuhnya udah hampir 3 tahunan kali yang Greg. 3 tahun ya? Dan udah 2 kali ikut seri drag race. Udah ada prestasi apa tuh?
kalau kita targetnya bukan target Juara ya? sih sebenarnya. Jadi targetnya kita cuma pengen tahu berapa sih waktu yang didapat gitu. Gitu. Jadi dari 2 kali ngikut pertama kali kita dapat di average sekitar 11 detikan. 201 ya? Yang 201. Ya. Nah, 201 ketemunya 11 koma kecil. 11 koma Itu kecil. aja udah Lalu kenceng ikut kali. yang kedua kali ketemunya di 10 koma kecil, 10,1. 10,1 waktu yang ikut yang kedua kali. Kalau misalnya nih ya, kita mau cari performance nih dari sebuah mesin listrik dan sepeda motor listrik dan mesin listriknya. Itu apa sih Mas yang harus yang diperhatikan kalau mau dapat performance nih? Kalau di motor listrik kan kebetulan kalau yang di sini kan nggak ada G ratio nih. Ya. Karena kan kayak bawa motor metik aja Iya, gitu. iya. Jadi bisa dibilang karena nggak ada G ratio, kalau bicara top speed, let's say misal top speednya dapatnya 110. Iya. Yang membedakan dengan motor bakar adalah kalau motor bakar buat dapetin 110 mungkin butuh waktu ketemu 100-nya, mungkin butuh waktunya misal 8 detik. Misal ketemu 100-nya. Iya, iya. Nah, motor listrik karena torsi dari awalnya gede, Iya. jadi ketemu 100-nya jadi lebih cepat. Iya. Cuman bedanya kalau di motor bakar begitu ketemu 100 kan dia masih bisa nambah lagi nih, Iya. karena dia masih ada G ratio-nya Iya. kan. Nah, Nah. kalau si motor listrik Udah. begitu ketemunya setup ketemu 100 ya segitu aja, cuman karena kita dapatnya lebih cepat, si 100-nya dapatnya lebih cepat, jadi kita akan lebih ada di depan gitu aja gitu. Betul. Ya karena nggak ada gear ratio dan nggak ada extra weight, nggak ada extra beban maksudnya gitu kan. Jadi juga torsinya mulai dari 0 dia udah ada langsung, lah. Iya. udah langsung. Jadi kalau mobil begitu kan, atau motor bakar itu kan dapat torsi maksimal di putaran mesin berapa gitu. Kalau ini kan dari 0 aja udah ada gitu. Bener, karena kan mereka masih ada G ratio kan. Kalau di motor Iya. listrik nggak ada, udah pokoknya tinggal ngegas, tutup mata, pokoknya nyampe gitu. Nyampe. Kalau ini sendiri pakai apa Mas? Si baterainya apa? Si baterainya ngerakit. Baterai kita ngerakit. Oke. Baterainya ngerakit, pakai yang model kayak vape gitu loh. Kayak si baterai vape. Oke. Baterai model vape gitu. Yang dengan kondisi yang sekarang, total baterai vape-nya kalau aku nggak salah inget, mungkin ada sekitar lebih dari 100-an pieces kayaknya. Aku lupa persisnya. Karena kan itu memang disusunin buat dapetin volt dan ampere yang kita pengenin gitu. Nah, terus si motornya pakai 4000 watt, basicnya dari QS. Oke. Terus si controllernya yang buat jadi kayak ECU-nya itu, kita pakai Fotol. Kenapa kita pilih Fotol? Walaupun buat di versi kebanyakan teman-teman di motor listrik, Fotol ini termasuk yang bisa dibilang yang agak wah lah gitu. Kenapa? Karena kita kepengen si motor listriknya masih bisa kita adjust. Jadi mau buat eco bisa, mau buat kenceng, menengah full, bisa. gitu-gitu. Masih bisa disesuaiin gitu, Mas. Jadi kalau untuk sebuah kendaraan elektrik dan listrik, yang paling penting adalah selain baterai itu controller ya paling penting ya berarti ya. Salah satunya sih, Mas. Salah satunya. Iya. Tapi kalau misalnya bukan buat nguber balapan gitu ya, motornya sih nggak perlu segede ini sih. Hal ini sih seriusan gede sih. Iya. Tapi ya, ini sih penasaran sih. Gue itu mikirnya kalau motor listrik segini kapasitasnya itu ekuivalennya berapa horsepower gitu loh. Itu kan nggak bisa itu nggak sih sebenarnya? Ini sih belum pernah naik ke dyno sih. Tapi kalau misalnya ngomongin HP, kalau ngomongin HP sih sebenarnya pernah ngetesin punya temen nih yang mungkin kecepatannya agak lebih cepat dibanding kita. Dia waktu itu HP-nya kalau aku nggak salah antara 34 atau 40 horsepower gitu waktu itu. Dan baterainya lumayan besar. Jadi di motornya tuh baterainya jadi bulky gitu loh. Jadi besar. Tapi ngebaca peta dyno gitu kan, kalau ada engine ratio kan jadinya kan ada slope-nya gitu kan, ada kapan nyampe di peak-nya tuh. Kalau kita kan udah manteng aja dia di atas itu. Jadi yang membedakan kalau misalnya orang nanya, ini kalau pakai motor listrik speednya bisa berapa jauh sih gitu? Mungkin jatuhnya dibalik. Kalau kita pakai motor listrik sebenarnya ngubernya itu buat kepentingannya, purpose-nya apa nih di awal. Jadi kayak misalnya kita buat drag race nih, berarti kan jaraknya cuman pendek.
kita lebih nguber kalau misalnya semakin di full gas, dijadiin full throttle gitu ya, berarti kan si baterainya akan lebih cepat habis. Tapi kalau mau dijadiin eco drive, jaraknya jadi lebih panjang. Ya, jadi bedanya gitu. Jadi kalau mau dapat jarak lebih panjang, berarti kita bawanya lebih kayak, mungkin bisa dibilang kayak orang-orang di motor bakar tuh kayak eco drive gitu kan. Kan kalau eco drive itu kan cekek dikit lah ya gitu. Kan kalau misalnya itu kan motor bakar kan dicekek bensinnya gitu kan, biar jadi lebih irit gitu. Dapat bensin lebih panjang. Tapi enaknya di motor listrik kita nggak perlu ngerjain itu. Jadi lebih ke arah eco drive-nya aja. Jadi kalau misalnya eco drive itu gimana ya ngebilangnya, asal motornya sudah ngeglinding, kan torsinya udah dapetnya di awal nih, dia ngeglinding, terus kan udah bisa di-glide nih, jadi ngegasnya tuh nggak perlu segede itu lagi gitu, karena dia cukup di nambah-nambahin aja, dia kan udah dapat tenaganya duluan gitu di depan gitu. Ada limiternya lah. Bener. Okay. Jadi kalau misalnya jarak tempuh itu, kalau bicara motor listrik, biar baterainya awet, kita bawanya harus lebih belajar ngendaliin si putaran gas. Jangan geber-geber terus ya gitu. Kan kalau di blayer juga nggak ada suaranya, Mas. Iya, sama aja bohong ya. Iya kan, nggak ada gunanya dibetot-betot gitu. Jadi pas pada saat udah dapat torsinya di awal, kita cuman butuh ngeglindingin doang lah. Iya. Jadi buat nguber jarak tempuh yang lebih panjang akan lebih mungkin kan dibandingin kalau dari awal kita full throttle gitu. Jadi semua yang berhubungan sama electricalnya itu berpengaruh ke tenaga si motornya sendiri, itu yang harus kita irit-iritin gitu. Jadi bedanya di situ gitu. Mengendalikan output lah ya. Mengendalikan output itu agak lebih keren, aku nggak ngerti ini ngomong gitu. Mau nanya nih Mas Per. Ini kan aku yang ada Vespa konvensional nih, Vespa klasik yang 2 tak gitu. Kalau misalnya mau konversi ke elektrik, itu yang pertama mau nanya nih, udah ada kitnya atau belum? Yang kedua, mahal nggak? Nah, yang pertama dulu ya. Iya, oke. Jadi kalau bicara conversion kit, sejauh ini kita kan punya workshop namanya Y Custom. Yes. Jadi kita di Y Custom ini, kalau conversion kit buat di Vespa, kita udah siapin beberapa arm yang menyesuaikan sama Vespa daily-nya. Jadi dari mulai PS, PEG, yang gitu-gitu tuh kita udah punya setup armnya. Karena kan itu komponen utamanya nih. Karena kan kalau misalnya posisi controller, baterai, yang gitu-gitunya tuh kan lebih punya banyak opsi pilihan kan. Jadi itu conversion kitnya kita bisa dibilang udah ready. Yang kadang-kadang suka harus menunggu, itu paling nanti jadi opsi pilihan yang mau pakai nih. Opsi pilihan yang mau pakai dalam artian gini, kalau mau dipakai jadi motor daily use, pengganti awalnya, kita dari awal harus ngobrol dulu kebutuhannya mau buat apa nih. Kalau cuman buat sebagai pengganti kendaraan harian, bukan buat untuk kebut-kebutan, balap-balap ya. Bukan buat kebut-kebutan. Itu tuh cenderung partnya lebih ready di kita. Bahkan kita punya persiapan conversion kit yang ke depan nih. Jadi kalau nanti Mas ngeliat di motor, kan itu di sisi tebong sebelah kanan, itu kan kosong tuh. Kosong, terus ada kayak bentukan baut yang masih nongol sendiri gitu. Nah, itu jadi nanti nextnya ke depan, kontrol tuh nempel di situ. Kalau sekarang kan aku masih ngebor nih si controller di sisi sebelah sini, tempat si aki gitu kan. Nah, jadi nanti si controller akan nempel di sebelah situ. Jadi kita berusaha menghargai originalitasnya si bentukannya si motor tanpa harus ngebor yang banyak gitu. Jadi sebelah kiri kosong nih nanti. Sebelah kiri kosong. Bisa buat konserv lagi dong? Boleh. Udah. Atau nanti mudah-mudahan Vespa nanti ada run flat tire-nya. Iya dong. Harus. Soalnya itu kan PR banget kan ngegantiin itu. Jadi nanti si controller akan ada di sisi sebelah situ. Wiring set ngikut semuanya di jalurnya intake. Kan jalurnya intake yang lama kan ada di sisi sebelah kanan semuanya. Ada di sisi sebelah kanan. Jadi wiring akan nongol di situ. Wiring dari controller nanti muncul di sebelah situ. Jadi nanti semuanya ke setup-nya tuh rapi, ada di dalam, nggak ada yang harus dibor, nggak ada yang harus melintas kanan kiri gitu. Semuanya nanti bisa rapi lah ya. Mudah-mudahan gitu.
Terus kalau misalnya bicara mahal, nah ini agak PR nih sebenarnya. Maksudnya agak PR gini, yang harus dimengerti dulu nih. Iya. Nah itu coba deh. Saya nggak ngerti sama sekali. Enggak, maksud aku gini, Kalau bicara mahal tuh kan gini mas, balik ke ngomongin budget, tapi kendala kita yang mengerjakan konversi listrik sekarang, kendala utama yang paling membuat mahal nilai konversi itu, buat aku ngomongnya mahal. Karena mahal relatif ya. Buat aku ngomongnya mahal. Kenapa? Karena pas pada saat kita nyiapin baterai sebagai penguat dayanya, sebagai pengisi dayanya, si baterai ini harus dibayar di muka. Untuk, let's say ngomongnya biaya baterai ini untuk investasi ya anggaplah 3-5 tahun ke depan. Sementara kalau kita beli motor bakar, bensinnya kan dicicil. Iya betul sekali. Kan bensinnya dicicil. Iya. Jadi kan kalau beli motor bakar kan nggak beliin si motor lengkap dengan bensin 5 tahun ke depan kan? Iya. Gitu kan? Jadi harganya ya masih ya segitulah gitu. Tapi kalau pas pada saat bicara motor listrik, si bahan bakarnya ini kita beliin di awal. Nah, aku nggak ngerti tuh kalau misalnya gara-gara kita beli di awal dianggapnya mahal atau enggak gitu. Iya, mahal tuh relatif. Iya, karena kan nanti harus ditarik mundurnya ngomongnya kekuatan si baterai. Berarti gini deh, diganti deh. Jangan mahal deh, bukan mahal apa enggak. Kalau mau konversi untuk Vespa, ini ngomongin Vespa aja ya. Vespa klasik biasa 2 tak jadi motor listrik harus siapin budget berapa? Ya enggak? Aku jadi mendadak aus. Masih ini ya. Tapi enak ya? Tapi enak sih mas. Tapi enak soalnya. Jadi kita bicara average. Iya. Average buat di Vespa. Startnya mungkin dari budget sekitar 25 jutaan. Startnya. Top of the line-nya. Itu. Saya bilang unlimited. Karena nanti tergantung purpose dari awal ngebangun ininya tuh buat apa gitu. Karena pilihannya kan juga banyak. Jadi pilihan motor hubnya dari mulai 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 tuh ada pilihannya. Terus si kontrolernya yang fungsi sebagai ECU juga banyak pilihannya. Ada yang mungkin adjustable, ada yang mungkin paten, yang fix aja. Jadi begitu udah dipasangin, ya udah segitu aja, gitu kan. Jadi kalaupun nanti mau upgrade performance, ya udah ganti si baterainya nanti gitu, atau nanti harus ganti controller gitu. Lebih kurang segituan. Jadi untuk stage 1 aja itu 25 ya? Stage 1 ya? Lebih kurang. Ya lebih kurang. Tergantung lah ya. Lebih kurang lah. Tergantung dia bahannya apa gitu ya. Iya, lebih kurangnya segitu. Nah ini sekali lagi nih ya, nanya lagi. Kalau misalnya nih, lebih enak mana? Kita bawa motor bahan, kalau motor dari kita ya, motor bahan atau motor yang biasa kita pakai, Kataro gitu, enakan yang mana tuh ngerjainnya? Kalau aku sih ngebilanginnya, mau basic motor si Vespanya apapun sih nggak jadi masalah. Tapi memang kalau kita ngerjain, kita beneran ngerjain sampai di level ngekonversiinnya aja. Jadi kita prepare conversion kitnya. Syukur-syukur memang motornya udah rapi. Dalam artian memang nggak ada PR bodywork, lagi wiring setnya memang udah oke. Jadi semua pas pada saat mau dinyalain sekalian, begitu kita pasangin conversion kit, si electrical juga udah ready. Nah, masalah bodywork dan lain-lain itu mah monggo selera soalnya kan. Silakan masing-masing dulu ya. Karena kan kalau ditanyain bodywork, ngerjain cat zamannya Vespa sekarang nih. Apalagi si Vespanya makin aduhai harganya kan. Betul sekali. Ngecat aja bisa 5 up ke atas gitu kan. Setengahnya yang tadi. Gitu. Jadi kalau motornya datang, kita udah tahu maunya apa. Kasarnya nih conversion kitnya sebenarnya basicnya ready. Bahkan kita nanti aku bisa bantu buatkan dudukan buat engine yang lama. Jadi aku siapin dudukan buat engine yang lama, in case suatu saat mau dipanas-panasin, gitu kan. Nanti udah ada tempatnya gitu. Jadi nanti
mau ditinggal di rumah di garasi nggak yang geletakan berantakan gitu. Oke. Dipikirinnya sampai segitu. Karena saking menghargai bahwa artnya si Vespa itu ya Betul sekali. karena itu. Walaupun orang-orang bilang kayaknya punya Vespa nggak bunyi nggak seru gitu kan. Kalau aku sih bilangnya kalau sekarang nih jadinya begitu udah ngerasain motor listrik, kalau bunyi malah nggak seru. Oh gitu ya? Iya. Ya harus nyoba lagi sih kalau gitu. Kan senyap mas. Tiba-tiba ada motor-motor Matic yang pada umumnya, terus dengan santai kita nyalip tanpa suara gitu kan. Oh itu puas sih kalau itu. Kayak sleeper gitu ya. Seru banget. Gitu. Mas Fer, ini dong pencerahan dikit dong. Ini kan performa udah jelas-jelas lebih tinggi dari Vespa biasa dong. Nah Vespa gua yang biasa ini itu kan remnya juga susolala ya. Nah, maksudnya Ya layaknya Vespa pada umumnya. ya diinjek sekarang berartinya besok gitu kan. Nah kalau ini kan performa udah naik. Terus gue lihat pedal rem nggak ada nih. Ngeremnya pakai apa? Berdiri mas. Kayak sendal ya. Kayak BMX. Enggak sih mas, jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang cakramnya di sebelah sana sih. Jadi jadi si motor listrik ini karena udah ke upgrade. Ini ya. Jadi depan belakang udah cakram. Depan belakang udah cakram. Nah, edisi kita yang sekarang ini karena feel-nya kita udah dapat, maksudnya feel bawaannya udah dapat nih. Jadi semua rem tuh pindah di tangan. Kayak motor Matic. Karena kan ini nggak ada buat pindah gigi lagi. Ya, udah nggak ada buat pindah gigi lagi. Jadi biar si pindah giginya ini apa ya? Nggak berasa kosong gitu. Nggak berasa kosong. Nggak berasa kosong. Yang ini jadi berubah ke rem belakang. Yang ini berubah jadi rem depan. Gitu. Jadi tapi semuanya udah full cakram. Dan pas pada saat kita ngerjain conversion kit gitu, ini udah jadi part of safety yang bagian yang dikerjain gitu. Selain si udah ganti arem, suspensi ganti nggak? Suspensi enggak, suspensi masih ikut bawaan standar kan? Masih ikut bawaannya. Suspensi masih ikut bawaan. Tapi kalau nanti kita pakai buat drag race, kita sih upgrade suspensi. Oh gitu. Kalau buat drag race sih upgrade suspensinya. Nah ini nih yang tadi aku cerita si controller. Oke. Jadi ini yang si controller itu sekarang nih ada di sebelah sini. Sekarang. Jadi ini yang berfungsi jadi otaknya ya? Iya, jadi ECU-nya lah kalau misalnya di motor-motor sekarang. Ini jadi pengganti baterainya. Ini yang mengkonversiin 12 voltnya motor. Jadi bisa pakai jadi ke 220-nya si motor listrik. listrik. Karena kan tempat ngecasnya di sini nih. Di bagian depan ini nih tempat ngecasnya. Di itu sini, colok ya? di sini model colok ini tempat ngecasnya. Nanti dari tempat ngecas ini dia modelnya kita bikin agak lebih safety, nggak cuma colok biasa gitu doang. Jadi ada slot putarannya gitu. Oh iya. Jadi nggak yang sembarangan takut kenapa-napa lah gitu. Tapi ini nyolok di rumah aman kan? Aman, nggak bakalan ngejepret turun kok. Minimal nggak ada minimal. Nggak ada minimal, orang ini cuman kecil doang. Listrik token gitu bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Orang wattnya habisnya nggak gede kok. Oh iya. Mungkin mirip-mirip kayak ngecasin 2 iPhone Pro Max kayaknya. Ya yang pasti lebih murah dari Pertalite sih. Oh jauh. Jauh. Nggak usah beli oli samping. Iya benar. Nggak perlu mikirin ganti oli. Ya itu. Nggak perlu mikirin tune up. Oh nggak ada tune up. Ngapain tune up? Motor listrik itu nggak ada maintenance ya? Enggak, selama si baterai masih cukup oke. Paling kalau misalnya perawatan kita cuma ngecekin soket-soket aja. Karena mungkin udah korosif, berdebu, cuman sebatas itu aja gitu. Yang lain-lainnya sih nggak ada. Jadi si maintenance si motor jadi akan lebih murah. Enak ya? Ya tinggal ngegas doang. Iya. Nggak ada cerita kabel kopling putus. Iya, ngalamin ya mas. Nggak ada cerita kabel rem, nggak ada cerita seminggu nggak dinyalain, tiba-tiba dia susah, iya. gitu kan? Banjir nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada cerita
Kalau parkir miring busi tewas gitu kan, busi atau mati ya. pas parkir posisinya nggak benar, Banjir. error, Iya. jadi banjir, mesti ikutan dimiringin, Enggak ya? udah bolak-balik dengkol, nggak nyala-nyala, Peringatan nggak gitu ya? nggak ada. Nggak ada istilahnya kalau boncengin cewek terus mau ke tengah jalan nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya boncengin cewek lebih enak, karena ngobrolnya jadi nggak perlu jerit-jerit lagi. Oh iya, dan minim getaran ya ini Yoi. katanya. Luar biasa, makin tertarik. Jadi kita Terima lanjut. kasih loh racunnya. Terima kasih loh racunnya nih. Jadi ini Mas Aryo, Ya, ini arm kita yang paling baru nih. oke. Arm kita yang paling Ini baru. Udah versi udah bentuk yang udah yang paling paling akhir ya? paling fix. Jadi ini kan ada si bentukan arm ini yang kita bikin ya alhamdulillah cukup kokoh lah. Jadi nggak cuman sekedar batangan abal-abalan doang gitu iya. kan. Jadi agak-agak rigid juga nih kayaknya. bener, karena ngeliatin tren-tren arm-arm sekarang kan ya teringat zamannya motor SP250 zaman dulu Iya, gitu kan. Kan iya. keren gitu armnya bentukan banana gitu kan. Iya. Jadi kita juga bikinin armnya agak lebih kokoh. Nah, si arm ini sudah plus minus lebih kurang include sama cerita harga yang tadi. Jadi menyesuaikan lah gitu. Iya, iya. Menyesuaikan dengan harga motor, baterai dan controller yang dipakai. Nah, tapi nanti bedanya controller yang tadinya ada di sebelah sini nanti akan pindah di sini. Jadi di sini nanti ada semacam tatakan. Ada semacam tatakan yang ngejepit di sini. Jadi si controller nanti nempel di sini. Nah, wiring nanti keluarnya dari sebelah sini. Kalau yang edisi ini kan ya mohon maaf masih agak sedikit berantakan nih. Nanti Enggak lah. nanti nextnya insya Allah akan lebih rapi. Akan lebih rapi, ada di sini. Si armnya juga akan lebih oke. Posisi si shock breaker nggak ngalamin perubahan. Iya. Oh iya. Jadi masih tetap sama single shock gitu. Jadi tetap monoshock gitu. Dan si cakram memang udah kita prepare. Iya. Cuman kan memang kalau ini kebetulan kan memang full ibaratnya dibikin cuman buat kepentingan ya? balapan gitu kan. Jadi bukan daily lah, bukan daily use. Tapi kalau buat daily use ya pasti jauh lebih nyaman. Nanti disesuaikan lagi ya untuk bener-bener daily use ya. Ini juga sebenarnya kalau pakai daily use juga enak sih Mas. Iya. Jadi jarak tempuhnya juga mungkin bisa jauh gitu kan. Kalau dengan kondisi sekarang baterai ini dan motor ini mungkin average jarak tempuhnya kalau kita bikin eco drive mungkin bisa sekitar antara 70 sampai 80-an kilo kali. Wah, lumayan dong. Iya, jarak tempuh ya, jarak tempuh. Tapi average speednya aja yang harus diatur. Iya. Jadi Itu bisa nggak sih dari kontrolernya bisa nanti bisa diubah ke eco drive. Ya bisa di style ke Untuk mode daily eco use, ya. buat mode eco gitu. Iya. Gitu, Mas. Sungguh sangat menarik. Banget. Banget racun. Banget. Iya. Gimana Mas Aryo? Gila sih nih. Gua nggak pernah bawa kayak gini. Vespa kayak gini gua belum pernah nih. Kan sama Vespa lu. Sama-sama PXC sih. Itu PX eksklusif, jadi PX elektrik. Oh iya. Sama-sama E. Iya. Jadi ini yang ditinggal apa itu yang ditinggal? Itu gua bawa deh itu. Bawa aja. aja. Ya udah. Dadah. Kan.